Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man 'amila bima ya'lamu 'allamallahu ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil kiram, segenap pengurus Majelis Ta'lim Al-Istiqomah, jamaah kakap 2 dan kakap 4, keluarga besar dari Bapak Sigit beserta dengan Bapak Junaidi, jamaah dari kakap 5, seluruh keluarga besar Majelis Ta'lim Al-Istiqomah, wabil khususil khusus guru-guru kita bersama yang hadir di kesempatan malam hari ini. Ada Ketua Majelis Ta'lim Wali Songo. Kita doakan guru-guru kita yang hadir, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, mudah-mudahan Allah senantiasa panjangkan umurnya, Allah berikan barokah, Allah jadikan istiqomah. Dan kita yang hadir malam hari ini yang punya penyakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Yang punya hutang, mudah-mudahan Allah lunaskan hutangnya. Yang punya hajat, mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya. Yang belum berangkat ke tanah suci, mudah-mudahan kita bisa berziarah ke Mekah dan juga Madinah, bertemu dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam taklim bulanan kita ini dibarengi dengan haul almarhum Ibu Siti Yulianti binti Sutarji, tentu mengingatkan kepada kita tentang hakikat dari kehidupan, bahwa kita yang hari ini masih diberikan sehat, hakikatnya masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ada satu kisah, Sayyidina Umar ibnul Khattab mendatangi baginda Nabi yang sedang ada di rumah. Beliau sedang istirahat. Kata Nabi, biarkan Umar masuk, biar dia tahu apa yang ada di rumah baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Sayyidina Umar masuk, didapati Nabi Muhammad yang sedang tidur di atas dipannya, bertelekkan
tikar yang disulam dari pelepah kurma. Sayyidina Umar nangis, saudara. Kata beliau kepada baginda, wahai Rasulullah, engkau adalah makhluk yang paling mulia. Dunia dan isinya diciptakan oleh Allah adalah karena engkau diutus sebagai nabinya. Tidur bertelekkan dipan yang hanya menggunakan cetakan tikar, itu pun dari pelepah kurma. Ternyata tubuh Nabi itu ada bekas cetakannya, makanya nangis. Lalu Nabi mengingatkan kepada Sayyidina Umar yang hakikatnya ditujukan ke beliau, tapi sebetulnya bisa ditujukan pula kepada kita yang jadi umatnya. Apa kata Nabi? Mali wa mad dunya illa karakibin istazalla tahta syajaratin summa roha wa tarokaha. Ya Umar, apa urusanku dengan dunia ini? Aku dengan dunia diumpamakan bagaikan seorang pengembara yang hanya duduk sebentar, istirahat di bawah pohon, kemudian melanjutkan perjalanan. Apa perjalanan utama kehidupan kita? Perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya mati. Jadi kita hanya tinggal nunggu giliran, ya. Jadi Nabi ingat-ingat, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Carilah bekal, seutama-utama bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, kita punya seorang ulama, guru yang jadi panutan untuk kita bersama, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau mensenandungkan sebuah syair yang menurut saya ini sangat penting untuk dihayati. Ya, beliau mengatakan, waladatka ummuka ya bena adama bagia wan nasu haulaka yadhakuna surura faj'al li nafsika antakuna idza bakau fi yaumi mautika dohikam masruro. Paham gak nih? Ngangguk-ngangguk maksudnya apa nih? Yang penting ngangguk, yang penting ngangguk. Romania mengantuk ya. Kopinya udah ada. Alhamdulillah. Ya, Romania mah harus disegerakan. Tolong panitia bagian konsumsi kopinya segera disegerakan. Jadi beliau mengatakan, ketika ibumu dulu melahirkan kamu, kamu itu menjadi satu-satunya orang yang menangis, sementara manusia tertawa. Betul tidak? Dulu kita lahiran, Pak, itu yang nangis ya kita. Keluar dari rahim ibu kita, kita menjerit, tapi aneh, justru manusia di kanan dan kiri kita semuanya tersenyum. Alhamdulillah. Coba kalau ngelihat bocah nggak napas, kagak ada tangisannya, itu bapak ibunya malah kebingungan.
Maka kata beliau, jadikanlah untuk dirimu sendiri ketika orang-orang semuanya menangis di saat kematianmu, jadikanlah engkau sendiri orang yang tertawa. Bang, tidak ada kenikmatan yang paling gede selain bertemu dengan Allah. Abang saya tanya, hari ini hidup di dunia dapat nikmat semuanya dari Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah punya nabi, namanya Nabi Muhammad. Ini kalau kita ditemuin sama Rasul, seneng kagak? Tuh yang udah ngerasain Bang Haji Hendy, beliau datang ke Madinah bertemu dengan pusara daripada Nabi kita, Nabi Muhammad. Nah itu udah gak bisa digambarin. Saya yakin beberapa kali ditanya, bosen apa enggak datang ke Madinah ketemu Rasulullah, pasti jawabannya ingin dan ingin kembali. Kenapa? Ada sosok istimewa yang ingin kita temui walaupun hanya makamnya. Bagaimana dengan Allah, Zat yang Maha Pencipta, yang telah menjadikan seluruh makhluk, bahkan keberadaan kita adalah ada karena dirinya. Kita pengen ketemu sama Tuhan kita, dan saat bertemu dengan Tuhan kita itu saat yang paling bahagia. Di mana kita ketemu dengan Tuhan kita? Al-maut. Cara bertemu dengan Allah adalah dengan kematian. Maka untuk orang mukmin, kematian itu nikmat. Jadikanlah di saat orang semuanya menangis, bersedih karena wafatmu, tapi kamu menjadi orang yang paling bahagia. Bisa nggak tuh begitu ya Bang? Ya, kita bilang tuh sama yang masih pada hidup nangisin kita, udah apa, jangan pada sedih. Kada Ibu Siti Yulianti sama Bang Sigit, abang belum kawin lagi Bang. Bang? Iya, kata almarhum, lah kawin Bang, lah jangan sedih. Kenapa? Karena hakikatnya yang wafat meninggal dunia adalah orang yang soleh, yang bertemu dengan kebaikan. Man ahabba liqa Allah fa innallaha yuhibbu liqa'ah. Siapa yang senang ketemu dengan Tuhannya, maka Tuhannya juga akan demen, rindu, senang bertemu dengan hambanya. Dan ini adalah nikmat yang paling gede. Cuma hati-hati ya Pak ya, kata kita bilang begitu, jangan mati dulu. Karena gimana pun modalnya belum ada, bini masih setengah cantiknya ya, belum habis masa tuanya gitu maksudnya. Jangan mati dulu, anak belum kawin ya, kata Jikri mana masih bocah, piep-piep. Umurnya panjangin dulu ya Rob, nanti kalau seandainya udah umurnya panjang baru mati dah. Padahal udah dikasih panjang umur juga nggak mau mati. Maka diajarkan jangan pernah mencari mati, tapi jangan takut pada kematian. Kenapa? Hakikatnya kematian adalah masa yang paling mesra antara seorang hamba bertemu dengan kekasihnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik Ini kita cerita dikit ya Bang ya.
Nanti kalau ada yang kesinggung jangan marah. Ya biasanya kalau ngaji nyinggung dikit, bawaannya teh udah over baik, kopi diaduk-aduk kagak udah. Ya emosi dia. Iya, kuenya kagak disentuh-sentuh. Kenapa? Udah kagak nikmat rasanya. Karena disentil. Nah nanti kita lihat ya, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kita harus mencari peringatan, zikir yang mengingatkan kita kepada Allah, karena zikir yang mengingatkan kita kepada Allah bisa memberi manfaat kepada orang-orang mukmin. Di dalam kitab At-Tawwabin, Syekhul Imam Ibnu Qudamah menceritakan ada seorang ulama yang hari ini terkenal, utamanya di dunia tasawuf, yang ngikutin thariqah. Nih Gus Nur Wahid ini biasanya nih apa? Ya. Ahli tasawuf atau sufi yang bernama Malik bin Dinar. Itu ulama yang betul-betul zuhud, mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu. Ternyata punya cerita kelam. Dia pernah menjadi sosok pemabuk yang istiqomah. Mabuk aja istiqomah. Al istiqomah ainul karomah. Orang yang istiqomah itu akan mendatangkan karomah. Karena maboknya gak pernah hilang, berarti istiqomahnya muncul. Apa tuh salah satu istiqomah orang yang mabok? Kata Nabi, kalau nanti dia mati meninggal dunia, wajahnya akan berubah menghitam. Tukang mabok ada di sini? Yang masih ngeplay ada? Ya, topi miring diminumin, autan campur kopi. Ya, ada autan campur kopi. Mabok pakai sunlet. Ada banyak. Kemarin disebut sama polisi, katanya ngelem pakai Aibon. Belum lama orang mana itu? Indramayu apa Cirebon? Maboknya pakai seduhan softtek. Ada Pak, mabok Pak, wafat meninggal dunia, mati wajahnya hitam, mulutnya melel, dari mulutnya sampai ke dada tertarik lidahnya, dan dia mengeluarkan bau yang sangat tidak nyaman. Itu nanti orang yang mabok begitu, 500 tahun dibangkitkan oleh Allah, masuk ke dalam surga, haram mencium baunya. Padahal penghuni surga 500 tahun udah nyium baunya. Tuh tukang mabok tuh. Ya, Jor, lanjutin, mudah-mudahan istiqomah. Ya, muncul karomahnya tuh. Maboknya menjadikan dia menjadi orang yang sengsara. Bayangin Pak, 500 tahun seharusnya sudah merasakan bau daripada harumnya surga. Ini orang yang mabuk 500 tahun tidak bisa nyium baunya surga. Tuh, ditambah kata Nabi, orang yang mabuk 40 hari 40 malam ibadahnya enggak diterima. Ini contoh nih Bang, saya perlu ngomong ya. Ada yang bilang, Ustadz saya minum topi miring hari ini, berarti 40 hari sholatnya mardud, ditolak. Tinggal dikali aja, lu mabok berapa hari, dikali tuh
sekali minum 40 hari sholatnya nggak diterima, 2 kali minum kali 40 gitu. Berarti kalau yang mabok udah 10 tahun tinggal kali tuh, sholatnya berapa tahun nggak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan nakut-nakutin ini, mumpung masih hidup. Setidaknya ada cerita orang soleh yang juga sama sama kita. Dia adalah Malik bin Dinar yang minum minuman selama hidupnya. Lah dia punya anak, Pak. Anaknya 2 tahun. Begitu dia lagi minum, anak yang 2 tahun itu ternyata justru membuang minumannya. Kalau bininya yang begitu, pasti lakinya marah ya. Betul nggak? Nih abang lagi minum, bininya ngelihat, lah abang itu lagi ngapain? Nyamber bayi itu ya, yang namanya apa? Vodka, topi miring, portas, la ilaha illallah. Diambil itu, dibuang. Lah suaminya marah itu, Pak. Sama kalau bapak disuruh sholat sama istri kita, pasti ngambek, tersinggung. Tapi kalau yang ngomong anak kita usianya baru 2 tahun, Baba jangan minum minuman, ini haram Baba. Diambil air minumnya, dituang ke badannya, habis semuanya. Nah itu babanya kagak ngambek. Ya Allah, punya anak baru 2 tahun, soleh banget, solehahnya minta ampun. Nah kalau bini yang ngomong, lah berantem. Betul apa betul? Ya, makanya ada sejarah orang dapat hidayah munculnya beda-beda, Pak. Jadi jangan putus asa. Artinya selama hayat di kandung badan, kita belum menjadi orang yang baik, tetaplah berjuang dan berupaya menjadi baik. Walaupun jalannya berbeda. Taubat kita mungkin bukan melalui anak kita, mungkin melalui janda sebelah. Ada nggak kemungkinan begitu? Taubat gara-gara perempuan yang soleh, bisa jadi. Mungkin kita ketemu sama temen seletingan, sekerjaan yang tiba-tiba ngingetin kita tentang kebaikan. Padahal kalau ngaji sama ustad kagak ada takut-takutnya bisa. Ya, kata dia, biarin gue mah ngaji malam ini, kayak ustad mau ngomong apa kayak kuping mah tutup, tutup. Mabok maning. Naudzubillah min. Ya, jangan putus asa ya Pak ya, terus berjuang. Anak 2 tahun yang disayang ternyata wafat, meninggal dunia, diambil sama Allah, anaknya meninggal, Pak. Lah makin stres. Dia bilang, saya lihat anak saya yang tadinya sudah ngedeketin saya sama agama, justru diambil sama Allah. Stres saya makin menjadi-jadi. Akhirnya minum minuman tidak hanya sebotol, tapi hitungan yang lebih. 2 kerat dia minum, Pak. Karena stresnya itu ditinggal oleh anak yang disayang. Tapi ketika dia sedang mabok, dia merasa dunia bagaikan terjadi kiamat. Manusia digiring ke tempatnya masing-masing menuju alam akhirat. Ini Malik bin Dinar, Pak. Ternyata dikejar-kejar oleh seekor ular. Ini kata Malik, saya nggak pernah ngelihat ular begini gedenya. Ketika saya hidup di dunia melebihi ular-ularnya akhirat. Saya lari tunggang langgam
minta tolong pada orang yang bisa menyelamatkan saya. Ketemu dengan sosok laki-laki tua, badannya bersih, kulitnya rapi, wangi, cuma pakai tongkat. Nih Malik ngomong, selamatin saya, ular akan memangsa saya, sementara saya nggak punya teman dan saudara. Tuan tolong saya. Ini kata laki-laki tua. Boro-boro saya nolong, badan gemretek, jalan pakai tongkat. Itu ular gedenya minta ampun, lari ke tempat yang lain. Kemana saya harus lari? Datang ke ujung bukit. Di atas bukit ada sesimpenan kaum muslimin. Itu ada tempat penyimpanan kaum muslimin. Lari kamu ke sono. Akhirnya lari. Begitu nyampe ke itu tempat, ularnya makin dekat. Kata nih Malik, sungguh rasa takut saya semakin menjadi-jadi. Naik saya ke atas jurang-jurang api neraka, saya mau terjatuh. Malaikat tiba-tiba berteriak, kamu belum waktunya pulang. Malik, jangan kamu diam di situ. Panjat itu yang namanya tebing. Di sana ada sesuatu. Ambil apa yang kau punya. Itu Malik, Pak. Dia coba naik ke atas bukit yang lebih tinggi. Di sanalah ada yang namanya istana. Ternyata istana itu didiemin sama anak-anak kecil. Makanya wajar kalau Nabi bilang, siapa anak yang dititipi buah hati oleh Allah dalam pernikahan mereka, kemudian anak yang dia punya meninggal dunia, maka anak yang meninggal itu akan jadi simpenan bagi orang tuanya saat susah masuk ke dalam surga. Syaratnya satu, anak itu betul-betul gugur meninggal dunia selagi kecil, bukan digugurkan. Beda kalau digugurin ya Pak ya. Punya anak 3 bulan digugurin, berarti pengen anaknya mati. Anaknya kok nanti di akhirat itu jadi musuh bapak sama ibunya. Saya nggak rela orang tua saya masuk surga. Lah emang kenapa? Masa ada anak yang kagak bakti sama orang tuanya? Lah gimana saya mau bakti? Saya aja belum lahir ternyata udah diaborsi. Saya ngadu hari ini di hadapan Allah, siapa yang bakal masuk neraka. Makanya Pak, syukur kalau punya anak meninggal dunia di waktu kecil. Harus dirawat sebagaimana merawat janinnya manusia. Lah jangan dibuang ke tong sampah. Gak bocah diaborsi dibuang ke tong sampah. Pan itu manusia. Ya, ari-ari aja. Kita kalau punya anak disebutnya kata orang tua kita itu saudaranya bayi. Bawa ke rumah, ya kasih yang namanya apa? Lampu, betul nggak? Bolham, gitu kan? Pendem di depan rumah, jangan dibuang sembarangan. Kenapa? Itu saudaranya bayi. Nah ini bayi manusia dibuang ke tong sampah. Astagfirullahalazim. Nanti bakalan bermusuhan sama anaknya sendiri. Kalau udah kejadian gimana Ustadz? Istighfar. Udah dikasih nama belum tuh bocah? Udah didoain belum? Tiap hari kita ngedoain bocah, anak-anak kita yang hidup.
supaya anak kita dijadiin anak yang soleh dan soleha. Lah itu anak kita yang udah mati cemburu sama orang tuanya. Baba, kenapa saya nggak pernah didoain? Lah si kakak mah itu didoain baik supaya jadi anak soleh. Lah saya kapan didoainnya? Lah baba malah matiin saya, dibuang ke tong sampah. Lah dikuburnya bukan di kuburan kaum muslimin, dikuburnya di depan rumah. Lah itu bukan kubur namanya, ngebuang. Hati-hati ya Pak ya. Hati-hati. Ulama kita menjelaskan hukum daripada menjadikan dan kemudian merawat jenazah yang bentuknya sebagai manusia, wajib dikafani, dimandikan, disolatkan, dikuburkan. Itu kalau seandainya ketika lahir masih punya nyawa. Bahasa kita mah hidup walaupun napasnya itu cuma 1 menit. Bayinya lahir 1 jam meninggal, masih wajib disolatin. La ilaha illallah. Lah kok matinya nggak ada suara? Nggak ada suaranya Pak. Kita nyebutnya mungkin prematur. Meninggal dunianya ada di perut ibunya, mungkin 3 bulan, mungkin 4 bulan, tetap dihukumi wajib sebagaimana mayat yang masih sehat. Bedanya nggak usah disolatin, nggak usah, langsung dimandiin, dikafanin, dikuburin. Lah jangan dibuang. Astagfirullahaladzim. Ini suka ngebuang bayi padahal. Jadi Malik bin Dinar itu ketemu sama anaknya itu, dia jadi sesimpenan kaum muslimin. Kata anaknya, ini baba saya ini ya, Baba Malik. Baba Malik pegang tangan saya anakmu yang dulu hidup 2 tahun, meninggal dunia, saya yang akan menolongmu. Wahai ayahku, jangan takut dari itu ular. Masya Allah, nak, itu ular apaan nak? Itu ular jelmaan dari amal buruk yang baba punya. Dulu baba doyannya mabok mulu, akhirnya jadi ular. Berjudi mulu, akhirnya berubah jadi naga. Bang, hati-hati nih. Ya. Lah kok ninggalin sholat mulu, ya berubah. Bukan jadi naga mungkin itu. Bisa jadi makhluk yang lebih menyeramkan dari sekedar ular. Masya Allah. Berarti itu amal buruknya baba ya nak ya. Iya Mbak, belum cukup toh baba supaya kembali kepada Allah. Neng kan udah jadi orang solehnya di akhirat. Masa neng lihat baba masuk neraka? Lah gimana ceritanya ini? Lah itu kakek-kakek yang wajahnya bersih, putih, wangi, jalannya pakai tungket, itu siapa itu? Itu amal soleh baba. Amal solehnya sedikit, gimana mau ditolong? Itu ular gede, baba dimakan sama ular. Ternyata amal soleh baba gak bisa ngapa-ngapain, Mbak. Ya Allah baba, wayahnya baba pulang ya, jangan dulu ngikutin neng ke akhirat. Belum waktunya baba meninggal dunia.
Apa kata Malik bin Dinar? Sejak itu saya janji tidak akan minum minuman lagi. Itu yang namanya topi miring, hancurkan. Porkas, hancurkan. Narkoba, hancurkan. Ya, tekokak. Apa tekokak? Apa? Obat yang kemudian berbuah tapi memabukkan. Apa namanya itu, Pak? Nah, apal biasa pelakunya dia itu. Kecubung. Buang. Jangan lagi bermabuk-mabukan, karena kesempatan hidup hanya sekali. Nyawa kalau udah jadi taruhannya tidak akan kembali pulang. Bang, nah ini saudara kita ini, Ibu Siti Yuliati. Kalau boleh ngomong, pengennya mah balik lagi ke dunia teh. Pengennya mah dikasih kesempatan kedua buat hidup beramal soleh. Pengennya mah walaupun hari ini beliau lagi bahagia, kedudukan nilai mulianya di sisi Allah bertambah jauh lebih mulia. Ya Bang ya, ini mudah-mudahan ya. Nah, kita kan hari ini masih sehat Pak. Nggak tahu nih kapan waktunya kita pulang. Bisa jadi habis ngaji, ngopi, ngerokok, tidur, bablas angin nih. Pulang pules ngadep sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi minimal jadikanlah kesempatan waktu yang ada untuk bertobat dari berbagai macam dosa dan kesalahan. Khairul khata at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang punya salah itu adalah dia yang mau bertobat kepada Allah. Biarin dah yang udah-udah duluin, biarin ya Bang ya. Topi miring yang udah biarin Ustadz. Pan 40 hari doa saya nggak diijabah, mana udah 10 tahun mabok. Gimana ini ya hitungannya ya? Ya udah, jangan pernah putus asa. Taubatan nasuha diibaratkan bagaikan anak yang baru lahir, gitu Pak. Ya, at-taibu kaman la dzanbalahu. Orang yang hakikatnya diterima dia punya taubat, menyesal atas kekeliruannya, maka dia dihukumi bagaikan orang yang gak punya dosa. Yang penting satu, jangan diulang ya, biarin Pak ya. Ustadz, nanti kalau 2 tahun sekali mah boleh kali ya, jor nggak apa-apa ya. 5 tahun sekali boleh nggak? 5 tahun sekali mabok lagi, jor nggak ngapa-ngapa. Kalau mau mah ya, pan udah diomongin tadi ya. Bagaimanapun kembalinya pada diri kita sendiri. Siapa yang melakukan amal kebaikan, dia akan memperoleh balasan dari kebaikan yang telah dilakukannya. Famay ya'mal misqala dzarratin khairai yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarrai yara. Nasihat terakhir saya sampaikan kepada Bapak Sigit dan keluarganya. Pak Sigit, jangan pernah terus lalai dan lelah mendoakan, karena bagaimanapun istri kita Ibu Sri Yuliati tentunya menjadi orang yang paling butuh terhadap kasih sayang ya. Orang yang masih hidup dibandingin yang mati itu lebih membutuhkan orang yang telah meninggal dunia. Al-mayyitu kal gharib, orang yang mati
bagaikan orang yang tenggelam. Tidaklah membutuhkan orang yang tenggelam bantuan daripada dunia dan isinya. Abong iya lagi tenggelam dikasih kunci Pajero, lah kagak buakannya mau Bang Sigit. Abong iya orang lagi tenggelam dikasih duit segepok 2 miliar, lah kagak buakalnya mau. Tapi kalau dikasih ban bekas, itu yang tenggelam bahagianya melebihi apapun. Artinya apa? Orang yang telah wafat meninggal dunia nggak butuh apa-apa. Yang paling dibutuhin adalah doa. Makanya jangan nangis baik. Masih nangis baik lu? Ya. Hilok setahun masih nangis baik. Masih inget baik sama bini ya? Hah? Udah berubah? Udah dapet kok. Berarti jadikan harinya penuh dengan syukur bahagia. Waktunya kita pulang bertemu dengan orang yang telah wafat pasti akan tiba. Masalahnya tinggal menunggu waktu, menunggu giliran. Lah kalau nunggu giliran sedih kagak itu? Hah? Sedih kagak? Ya. Giliran apa dulu? Iya. Itu makanya harus bahagia ya. Terakhir Pak, Nabi kita ketika syakaratul maut, beliau berbisik kepada putrinya yang bernama Siti Fatimah. Kata Nabi begini Pak, Fatimah, Baba hari ini mau pulang, malaikat udah di depan, sementara langit-langit udah dibuka, surga sudah berhias, ayahmu hari ini berpisah denganmu. Nangis. Nggak lama dipanggil lagi sama Nabi, sini. Ada apa ayah? Yang nyusul setelah ayah yang pertama dari keluarga kita adalah engkau. Siti Fatimah senyum. Pak. Kenapa senyum? Bahagia nyusul bapaknya. Lah kalau orang kakap 4 mah begitu insya Allah. Iya. Iya. Nah Pak Sigit ketemu sama Ibu Siti. Ibu Siti ngomong ketika sakaratul maut, Bapak kayaknya mah Ibu duluan mau meninggal ini. Nah nangis beren dia ya. Bang Sigit ya. Ya Allah, Neng mau pulang ke hadirat Allah. Tapi nanti setelah saya mati abang nyusul. Kira-kira senyum apa istighfar? Senyum. Tambah kenceng nangis ya. Lah yang ada justru ngomel sambar geledek lu. Ya, lu mati be dewek udah. Gua mah nanti belakangan pulangnya. Lah masih yang lain. Ya. Ini beda nih Pak. Makanya hayu jadikan iktibar bahwa kematian yang ada di antara kita dari keluarga kita, saudara-saudara kita merupakan nasihat yang sangat nyata bahwa kita akan menyusul mereka di dalam kematian. Ya, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Ya, mudah-mudahan kita semua dikuatkan iman Islamnya, dikuatkan akidahnya, ya, dijaga semangatnya untuk ada di majlis al-istiqomah. Ya, 3 bulan yang lalu memang banyak di antara kita yang berjuang untuk keluarga ya Pak ya, hadir di majlis terbatas. Alhamdulillah masuk di bulan ini udah mulai stabil lagi, kumpul bareng lagi.
terus berlanjut sampai kita nanti berpulang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak nanti kita dikumpulkan raudhah min riyadil jannah, dikumpulkan kembali di taman-taman surga yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang bisa disampaikan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.